Pak Usman pun memundurkan mobilnya dengan niat untuk tancap gas agar mobil dapat melewati tanjakan berbatu itu. Namun naas, suatu siluet wajah mengerikan seorang perempuan terpampang di hadapannya. Allahu Akbar. Pak Usman kaget bukan kepala. Akibatnya, ia salah membanting setir yang berakibat pada terplesetnya ban belakang sebelah kanan ke arah jurang. Akibatnya dapat ditebak, mobil yang dikendarai Pak Usman pun terjun ke dalam jurang bersama sopir dan penumpangnya. Nyala lampu hazard terlihat berkedip-kedip dari mobil yang kini berada di dasar jurang dalam kondisi terbalik. Di dalam mobil, Pak Usman masih tersadar. Sementara Jodar telah kehilangan kesadarannya akibat kepalanya terbentur langit-langit. Dalam posisi terbalik dengan kepala di bawah, Pak Usman samar-samar melihat banyak sekali wajah mengerikan yang menempel ke kaca jendela mobil. Penampakan banyak wajah mengerikan itu juga mengeluarkan suara erangan mengerikan yang membuat gendang telinga serasa diketuk-ketuk martil. Akhirnya Pak Usman pun turut kehilangan kesadaran menyusul Jodar. Saat tersadar kembali, ia sudah berada di dalam sebuah kamar rawat di rumah sakit. Pak Ustadz, Bapak sudah sadar? Ujar seseorang yang rupanya sedari awal menunggui Pak Usman. Mama, di mana ini ya? Tukas Pak Usman seraya berupaya bangun dari tempat tidurnya. Bapak sedang di rumah sakit. Bapak habis kecelakaan. Beruntung ada warga yang lewat menemukan mobil Bapak di bawah jurang, pinggir jalan ke kampung Pak Dasran. Tukas wanita yang adalah istri Pak Usman itu. Pak Usman tercenunung kemudian mengingat-ingat apa yang semalam dialaminya. Ia kemudian teringat pada Jodar. Di mana Jodar, Mah? Tanyanya sambil celingukan. Jodar di kamar sebelah, Pak. Tadi sih, ia belum siuman. Mungkin sekarang sudah. Tukas Bu Usman seraya memperhatikan wajah suaminya itu. Wajah Bapak pucat sekali. Tidak seharusnya Bapak kemarin itu pergi ke sana. Terlalu berbahaya. Sementara di luar, ada beberapa orang warga yang datang untuk menjenguk Pak Usman. Mereka berkumpul sembari membicarakan tentang kejadian yang dialami Pak Usman dan muridnya. Saya sudah memperingatkan beliau, Pak Adun. Tapi rupanya beliau tetap pergi ke sana. Habis itu ya kejadian deh. Ujar seorang warga yang mengenakan baju batik berwarna dasar putih. Tidak salah lagi. Pak Dasran telah mengguna-guna Pak Ustadz hingga mobilnya masuk jurang. Pak Dasran memang tidak bisa diajak kompromi, bahkan oleh orang terpandang sekalipun. Tukas Pak Adun sambil melihat ke arah kedatangan dua orang pemuda serta seorang pria yang berusia sekitar 50 tahunan. Dua orang pemuda itu adalah Ardo dan Suhro. Sementara pria berkopiah hitam itu belum diketahui siapa sebenarnya. Ardo putranya Pak Maklum yang dulu pernah masuk penjara itu ya, kata warga yang bersama Pak Adun setengah berbisik. Dia juga keponakannya Pak Dasran. Apa yang dia lakukan di sini? Ucap Pak Adun. Sementara Ardo hanya menatap dingin ke arah para warga yang sedang memperhatikannya itu. Ia bersama Suhro memasuki kamar di mana Pak Usman dirawat. Pria yang bersama mereka pun turut masuk ke ruangan rawat Pak Usman. Di dalam sana mereka disambut istri Pak Usman. Silakan Ardo, kebetulan Bapak sudah siuman. Juga ini baru selesai makan. Ucap Bu Usman seraya mempersilahkan para penjenguk untuk duduk. Beberapa lama kemudian, jadi Pak Tarmin ini kakaknya almarhum Pak Anta. Bapak gak pernah terlihat di kampung ini. Apa Bapak merantau?
ucap Pak Usman sambil menatap pria bernama Pak Tarmin itu. Betul Pak Ustadz, saya kakaknya Pak Anta. Saya jarang kemari karena tempat tinggal saya di seberang lautan. Saya tinggal di Lampung Pak. Saya baru kemari. Itu juga sendiri saja tanpa membawa anak dan istri. Saya kemari karena mendengar kabar adik saya meninggal, tutur Pak Tarmin. Oh, begitu toh Pak. Musibah ini memang sangat menyakitkan. Semoga Bapak dapat mengikhlaskan kepergian adik Bapak, tukas Pak Usman. Insya Allah saya ikhlas dengan kepergian adik saya Pak Ustadz. Tapi saya kemari juga memiliki niatan untuk melenyapkan bala yang selama ini menghantui desa ini. Saya sudah mendengar desas-desus mengenai adanya warga yang selalu mencari gara-gara dengan warga lain. Nah, kasus kematian adik saya menjadi cambuk bagi saya untuk menghentikan bala yang selama ini menghantui di desa ini. Apakah Bapak berkenan dengan niatan saya ini? Tutur Pak Tarmin, disambut kening berkerut dari Pak Usman. Menghentikan bala? Bapak sudah tahu kalau saya baru mengalami kecelakaan, ucap Pak Usman sambil menatap penasaran ke arah Pak Tarmin. Tentu saja Pak Ustadz. Para warga yang memberitahu saya saat kami berkumpul bersama mengobrol di warung Bu Isti, tukas Pak Tarmin. Mendadak terdengar suara nada dering handphone milik Ardo. Pemuda itu pun lantas meminta izin untuk mengangkat teleponnya. Iya, ada apa Pak? Ucap Ardo. Apa? Lalu, apakah ibu masih kesakitan seperti yang pernah dialami Bapak? Suhro yang mendengar pembicaraan Ardo dan ayahnya ditelepon lantas curiga dengan kata-kata mereka. Ada apa, Do? Apa yang terjadi dengan Bu Mina? Tanyanya penasaran. Celaka, ibu terkena guna-guna seperti yang pernah dialami Bapak, tukas Ardo setelah menutup panggilan. Apa? Keterlaluan. Apa iya masih dia pelakunya? Geram Suhro. Siapa lagi Suh? Di desa ini hanya dia yang memiliki kemampuan seperti itu, tukas Ardo seraya mengalihkan pandangan kepada Pak Usman dan Pak Tarmin yang sedari tadi menatap kaget ke arahnya. Kita akan ke rumahmu Mas Ardo, ucap Pak Usman. Bapak istirahat saja dulu, biar saya yang tangani, kata Pak Tarmin seraya membimbing Pak Usman ke tempat tidurnya. Ardo bersama Suhro dan Pak Tarmin segera meninggalkan rumah sakit, menuju rumahnya yang berjarak beberapa kilometer jauhnya dari rumah sakit. Dengan menggunakan sepeda motor trail, Ardo membonceng Pak Tarmin diikuti Suhro yang mengendarai motor bebek. Sesampainya di rumah, mereka dihadapkan pada kondisi yang menegangkan, di mana Bu Maklum sedang menggelepar di atas tempat tidur. Pak Maklum bersama Anisti serta 3 orang gadis yang adalah Rena, Juhariah, dan Dina memegangi tubuh Bu Maklum agar tidak lepas kendali. Ibu! Ardo segera menghampiri ibunya kemudian berusaha menenangkan ibunya. Setan! Aku akan mematuk orang yang merebut tanahku. Istighfar Bu, istighfar. Pak Maklum berusaha menenangkan istrinya tersebut. Ini berat. Pelakunya berada tidak jauh dari sini, tepatnya di selatan rumah ini, di sebuah lahan yang dipenuhi tanaman sayuran, ucap Pak Tarmin membuat Pak Maklum tercengang. Tapi fokus saya adalah ke penyembuhan ibunya. Untuk si pelaku nanti kita bicarakan, lanjutnya sambil melihat ke arah Ardo. Maaf, Bapak ini siapa? Tanya Pak Maklum penuh selidik. Saya Pak Tarmin, kakak almarhum Pak Anta. Izinkan saya untuk membantu menghilangkan benda-benda najis yang dikirim pendengki itu, tukas Pak Tarmin. Kalau begitu, lakukanlah. Tolong istri saya ya. Saya tidak tahan melihatnya menderita seperti ini, ucap Pak Maklum memelas. Pak Tarmin mengangguk kemudian menghampiri Bu Maklum.
Ia kemudian merapal doa-doa serta membaca ayat-ayat suci. Setelah hampir 1 jam melakukan ritual penyembuhan Bu Maklum, Pak Tarmin pun berhasil membuat ibunya Ardo tersebut sembuh dari kesakitannya itu. Ibunya Ardo pun kini tertidur. Ia kini terlihat lebih tenang. Semua orang pun merasa lega dengan hal tersebut. Sejumput ijuk ini adalah penyebabnya. Orang itu yang mengirimkannya secara goib. Masih untung bukan paku atau serpihan kaca, ujar Pak Tarmin sembari menatap ke arah Pak Maklum. Tapi saya pernah dikirimi puluhan paku. Beruntung saya masih diberi keselamatan. Ngomong-ngomong, terima kasih Pak Tarmin. Untungnya Anda bisa menggantikan Pak Usman yang sedang dirawat. Desa ini memang kekurangan orang-orang yang memiliki kemampuan seperti Bapak ini. Tukas Pak Maklum seraya menatap wajah istrinya. Pak Maklum, sepertinya saya harus pamit. Saya mau ke rumah adik ipar saya. Besok saya harus kembali ke Lampung. Anak dan istri saya pasti sedang menunggu kepulangan saya. Meski ya keluarga saya di sana bisa maklumin kalau sedang kena musibah kehilangan adik saya, kata Pak Tarmin undur diri. Oh, Pak Tarmin berasal dari Lampung toh. Kenapa harus buru-buru Pak? Kalau emang keluarga di Lampung maklum, seharusnya Bapak bisa tinggal lebih lama di desa ini. Apalagi jika anggota keluarga kita ada yang meninggal, maka kita setidaknya akan berada selama seminggu di rumah duka, kata Pak Maklum. Pak Tarmin tersenyum. Ada hal yang lebih penting yang harus saya urus, Pak. Saya juga sudah bilang ke adik ipar saya, katanya kemudian melirik ke arah Ardo dan Suhro. Kedua pemuda itu tampak mengangguk. Beberapa lama kemudian setelah Pak Tarmin pergi diantarkan oleh Suhro, Ardo tampak duduk di seberang rumahnya. Ia rupanya sedang membaca chat dari seseorang yang ternyata adalah Suhro. Nanti malam doh, kita berkumpul dulu di rumah Bu Asti. Pak Tarmin yang minta kita berkumpul di sana. Kita mendapatkan backup dari beberapa orang. Jodar katanya akan ikut. Juga ada Sofan dan Pak Udran. Begitu chat yang dikirim oleh Suhro kepada Ardo. Saat sedang membaca chat itulah ia dikagetkan oleh 2 orang gadis yang sebelumnya berada di dalam rumah Ardo. Mas Ardo, nih calon istrimu sedang mencari kamu, ujar Juhariah membuat Ardo mengangkat muka. Kalian ngapain? Maksud kalian ngapain kemari? Ganggu aja, ucap Ardo gusar dengan kedatangan 2 gadis manis itu. Di mulutnya tajam sih ayangnya Rena, ucap Juhariah disambut sentilan oleh Rena. Kami merasa jenuh di dalam. Ayahmu sama Dina khusyuk banget baca Qur'annya. Kami pun pergi karena gak mau mengganggu. Kenapa kalian tidak ikut membaca Qur'an? Karena gak berhijab? Atau karena lagi berhalangan? Tanya Ardo seraya mengantongi handphonenya. Jujur saja Mas Ardo, saya gak betah di dalam rumah Mas Ardo. Kayak ada hawa-hawa aneh gitu. Kadang-kadang saya seperti melihat seorang perempuan berkebaya merah, berwajah rusak sedang melototin saya, kata Rena disambut tatapan dingin Ardo. Kalau gak betah di rumahku, mending pulang saja. Aku gak maksa kalian untuk datang. Lagi pula, kan ada Bibi. Ardo memotong ucapannya sendiri saat melihat Bu Anisti atau bibinya sedang mengeluarkan motornya dari garasi yang dulunya digunakan untuk mobil. Bibi mau pulang? Tanya Ardo seraya beranjak menuju bibinya itu. Iya Dok, Bibi harus pulang. Pamanmu selalu marah kalau Bibi kemalaman di sini. Taulah pamanmu itu memang sangat egois, tutur Bu Anisti seraya menghidupkan mesin sepeda motornya. Apa Bibi tidak bisa menginap saja? Tanya Ardo sambil menatap bibinya itu dengan tatapan seperti seseorang yang tidak rela melepaskan. Ibu selalu membutuhkan bantuan dari Bibi.
baik itu memasak atau merawat ibu saat beliau sedang tidak sehat. Apalagi saat ini, Maafkan Bibi, Dok. Bibi tetap harus pulang. Doakan yang terbaik saja, Dok. Tukas Bu Anisti seraya melajukan sepeda motornya. Bibi. Ardo berseru bertahan dengan tangan kanannya yang menggapai tertahan ke arah sosok bibinya yang semakin menjauh. Entah kenapa aku seperti berfirasat bahwa barusan itu akan menjadi yang terakhir bagiku melihat Bibi. Ucapnya dengan perasaan tidak menentu. Mas Ardo, jangan bengong. Nanti kesambet nenek Poci. Seru Juharia saat melihat bersama Rena menuju teras rumah. Ardo tidak menyahut. Ia kemudian memasuki rumah. Saat malam menjelang, Ardo telah berada di rumah Bu Asti, di mana Pak Tarmin dan orang-orang yang disebut Suhro dalam chat telah hadir di sana. Mereka adalah Pak Tarmin, Sofan, Jodar, Suhro, dan Pak Udran. Apapun yang akan kita lakukan pada jam 2 dini hari nanti harus kita rahasiakan serapat mungkin. Tentu itu bukan tanpa resiko. Jika kita tidak mati di tangannya, maka kita akan ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Bahkan bisa saja dihukum mati jika target berhasil kita binasakan. Ujar Pak Tarmin sembari menatap ke arah barisan golok dan celurit bersarung yang ditaruh di atas meja di hadapannya. Perlu diingat ya para pemuda, setidaknya 5 orang yang harus maju, sisanya mengawasi di luar. Maju sendiri hanya akan membuat nyawa melayang sia-sia. Yang akan kita lakukan mungkin keji dan jahat, tapi itu harus dilakukan. Karena sudah cukup banyak warga yang menjadi korban. Jangan ada korban lagi. Cukup malam ini 1 korban, yaitu orang itu. Timpal Pak Udran sembari mengangkat telunjuknya. Singkat cerita, malam berlalu hingga pada jam 2 dini hari. Kelompok yang beranggotakan Pak Tarmin, Ardo, Suhro, Jodar, Sofan, dan Pak Udran telah berada di suatu kebun di belakang rumah mewah yang berdiri terpencil. Rumah itu jelas adalah rumah Pak Dasran. Menggunakan topeng hitam yang biasa dikenakan pelaku kriminal. Sebelum memulai aksinya, mereka terlebih dahulu mendengarkan arahan dari Pak Tarmin. Saya sudah mengusir para demit yang mengelilingi rumah itu. Dengan demikian, kita dapat masuk ke dalam sana. Pintu kecil itu adalah jalan kita yang paling aman. Memaksakan diri masuk melalui pintu gerbang sangat berisiko. Di sana penjaganya terlalu kuat. Meski demikian, itu tidak akan mencaburi urusan kita. Tutur Pak Tarmin seraya mengawasi pintu kecil yang ia maksud. Apa saya bisa langsung mendobraknya? Tanya Sofan yang telah siap dengan linggis kecilnya. Sebentar, ucap Pak Tarmin seraya menghampiri pintu tersebut. Aman. Pintu ini sekarang benar-benar bersih dari penunggu, katanya setelah memeriksa pintu tersebut. Sofan pun maju dan mulai melancarkan aksinya. Berbekal linggis kecil serta seperangkat peralatan memotong, Sofan pun berhasil membuka pintu kecil yang merupakan pintu tembok rumah yang mengarah langsung ke kebun. Selanjutnya Pak Tarmin diikuti Ardo, Suhro, Jodar, dan Pak Udran memasuki pelataran belakang rumah besar dan mewah itu. Sementara Sofan mengawasi dari belakang sembari celingukan. Katanya demitnya sudah pada pergi. Kok aku merasa seperti mereka masih ada di sini? Sofan bergumam saat merasa bulu kuduknya merinding. Meski tidak melihatnya secara langsung, Sofan dapat merasakan kehadiran sesosok tinggi besar berburu lebat berwarna hitam di belakangnya. Sofan, jika kamu mendapati salah satu atau lebih dari mereka, sebaiknya kamu ikut saja ke dalam. Kamu tidak usah ikut beraksi, cukup menunggu saja, kata Jodar yang melihat gelagat aneh dari Sofan. Mendadak Suhro kembali ke arah pintu kecil sembari mengangkat teleponnya.
Setengah berbisik, ia berbicara melalui handphonenya. "Bilang ke Saini, kuatkan, bertahanlah. Semoga setelah kami berhasil, ia segera sembuh. Aku tahu apa yang telah terjadi kemarin siang itu. Aku sudah wanti-wanti kepadanya agar jangan mengedepankan emosi kalau berhadapan dengan Pak Dasran." Suhro terdiam sejenak saat lawan bicaranya berbicara. "Ya sudah, tolong jagain istri saya, Mbok. Kalau perlu panggil Pak Ustadz. Beliau yang bisa menyembuhkan sakit karena guna-guna," kata Suhro menanggapi kata-kata lawan bicaranya. "Suhro, ayo, jangan terpencar," ucap Ardo yang menyusul Suhro. Sementara yang lain tengah berdiri memperhatikan pintu belakang yang terlihat begitu kokoh. Mereka sepertinya sedang bingung bagaimana cara membuka pintu tersebut. Sofan maju kemudian mencongkel pintu tersebut dengan linggisnya. Namun tiba-tiba ia mengibas-ibaskan kedua tangannya seperti yang kepanasan. "Sofan, kenapa nak?" tanya Pak Tarmin kaget. "Panas, Wak. Tangan saya seperti habis memegang besi yang dibakar," tukas Sofan seraya meringis menahan panas di tangannya yang seperti melepuh saja. "Biar Uwak saja," kata Pak Tarmin kemudian bibirnya komat kamit. Setelah itu ia meraih linggis tersebut. "Ardo, sekarang," ucapnya tanpa basa-basi. Ardo mengayunkan golok panjang yang ditentengnya ke arah pintu. Brak! Pintu yang terlihat kokoh tersebut terbelah menjadi dua setelah ditebas oleh Ardo. Setelah pintu terbelah, mendadak sesosok manusia berkelebat menerjang ke arah Ardo yang berdiri tepat di depan pintu yang terbelah. Sosok itu menggenggam sebilah golok pendek. Kemunculan sosok tersebut membuat Pak Tarmin dan kawan-kawan pun akhirnya harus memulai pertempuran. Setidaknya 1 orang melawan 5 orang. Pertarungan berlangsung tidak hanya di teras belakang saja. Pertarungan itu juga berpindah tempat menjadi ke dalam rumah. Karena pribumi atau sang target seringkali menghindar serangan dengan berlari ke dalam rumah yang kemudian dikejar oleh 2 penyerang. Berikutnya 3 penyerang masuk ke dalam rumah, menebaskan senjata tajam yang menghancurkan berbagai perabotan ataupun perlengkapan di dalam rumah. Setiap kali para penyerang melakukan serangan, target selalu berhasil menghindar. Bahkan target terkadang melakukan manuver yang cukup mengagetkan, yaitu melompat ke arah dinding kemudian menempel di sana, seolah-olah badannya dapat menempel di sana. "Duh, celaka kita. Dia bisa menempel di tembok," ucap Suhro seraya melihat dengan waspada ke arah sosok Pak Dasran yang sedang menempel di tembok dengan jarak ke lantai setinggi 3 meter. Tanpa menyahut, Ardo melompat ke arah sosok Pak Dasran sembari menebaskan goloknya. Srek! Golok mengoyak wallpaper dinding, sedangkan target berhasil menghindar. Bahkan Pak Dasran berhasil memasukkan serangan ke Ardo hingga pemuda itu ambruk tidak jatuh dari serpihan pasir dari tembok yang berhasil ia koyak. Pak Dasran yang merasa menang lantas menderu ke arah Ardo sembari menebaskan goloknya. Namun Pak Udran muncul dari belakang, menebasnya dengan badik namun tidak berhasil melukai Pak Dasran. Ternyata Pak Dasran kebal senjata. Padahal ia selalu menghindar ketika diserang, meski ia kebal senjata. Jodar juga turut menyerang dengan celuritnya. Namun, celuritnya hanya mampu mengoyak bagian belakang kaos yang dikenakan Pak Dasran. Selebihnya serangannya tidak berefek apa-apa pada target. Justru Pak Dasran yang kini menjadi beringas, memasukkan serangan gencar kepada penyerang yang jaraknya cukup dekat darinya. Itu adalah Suhro. Yang awalnya hendak menyerang justru kini ia terdesak karena lawannya berhasil membuatnya terpojok di sudut ruangan. Kemampuan bertarung Pak Dasran memang sangat tidak bisa dianggap remeh.
Terbukti kelima penyerangnya dengan mudah ia buat terdesak, apalagi ia memiliki kemampuan magis yang tidak main-main. Itu dibuktikan dengan terjatuhnya Pak Udran hanya dengan lontaran sebutir kerikil saja. Kini saat Suhro bersiap menemui nasib buruknya saat dikalahkan oleh Pak Dasran, barangkali saat itu juga ia akan mati, apalagi lawannya bersiap menebasnya. Saat Suhro sudah tidak mungkin dapat menghindar serangan lawan, mendadak seseorang menerjang ke arah Pak Dasran, seraya menaburkan segenggam pasir tepat ke arah kedua mata laki-laki itu. Itu adalah Ardo, yang rupanya berhasil bangkit setelah ambruk akibat serangan Pak Dasran. Pak Dasran yang kedua matanya kemasukan pasir lantas terhuyung. Ia berusaha membersihkan kedua matanya dari pasir yang ditaburkan Ardo. Namun mendadak satu tebasan golok menghantam tengkuknya. Ia jatuh terlungkup di atas lantai. Selanjutnya tebasan lainnya datang mengoyak belakang kepalanya. Ini adalah adegan sadis, jadi saya cukupkan saja sampai di sini. Mendadak dari arah ruangan sebelah kiri terdengar suara teriakan seorang perempuan. Disusul suara benda jatuh berdebum bersamaan dengan suara berderak. "Siapa itu?" kata Pak Tarmin setelah memastikan target telah tewas. "Bu Anisti," ucap Ardo seraya berlari ke arah ruangan sebelah kiri. Kemudian mendapati Sofan sedang berjongkok di samping tubuh perempuan yang adalah Bu Anisti. "Kau apakan dia? Dia tidak ada salah apa-apa, kenapa kau bunuh?" Ardo menerjang hendak menyerang Sofan, namun dicegah oleh Suhro. "Saya tidak membunuhnya, Mas Ardo. Ia terpleset saat berlari setelah melihat Pak Dasran mati. Saya berani bersumpah, Mas," kata Sofan mengejutkan pembelaan. Ardo berusaha mengendalikan emosinya. Ia hanya mengusap wajahnya dengan frustasi. "Benar, ia terpleset," ujar Pak Tarmin saat melihat lantai yang basah seperti bekas disiram air. "Sofan menyiramkan air ke lantai sebenarnya bertujuan untuk menghambat pergerakan Pak Dasran. Tapi sayangnya malah istrinya yang kena. Sekarang dua-duanya telah tiada." Esok harinya desa tersebut geger dengan kematian pasangan suami istri yang bertempat tinggal di lahan terpencil, yaitu Pak Dasran dan Bu Anisti. Sejak kematian mereka, hal-hal ganjil yang menimpa warga desa menghilang begitu saja. Orang-orang yang terkena guna-guna mendadak sembuh. Meski melenyapkan sang dukun santet turut melenyapkan bala dari desa, namun para pelakunya segera saja ditangkap pihak berwajib karena dianggap melakukan pembunuhan berencana dengan alasan yang mengada-ada. Sekian. Terima kasih buat Acep Saifuddin yang sudah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Jurus Jarah.